babi rendang. Waduh, belum apa-apa udah babi rendang. Itu gue berasumsi lu banyak kayak belakangan ini gue banyak di DM sama orang di Twitter dan di Instagram gara-gara Ma'ruf Amin bikin pernyataan mau nyuruh MUI bikin fatwa supaya ganja boleh untuk medis. Yes. Karena urusannya sama ganja, gue di-mention mulu. Kucing, gue di-mention mulu. Nah ini soal rendang babi, lu di-mentionin orang nggak? Bang. Iya, gue di-mention sama semua orang. Terus gue juga bikin statement. Terus wah orang Padang seneng banget lah sama statement gue. Apa tuh emang? Padahal gue cari muka. Iya. Emang apa statementnya? Ya, gue bilang nggak ada masalah lah sama babi rendang babinya. Mau rendang manusia juga nggak masalah. Masalahnya lu bikin di situ masakan Padang. Ya maksudnya lu nyerang Nama restorannya tuh padahal di Minang nggak ada sama sekali masakan kayak gitu. Iya. Ini sama aja kayak lu bikin mie babi Aceh gitu. Semua orang juga tersinggung. Iya, nggak ada. Ya, lu kalau mau bikin mie babi ya nggak apa-apa. Iya. Pas lu bilang mie babi Aceh, seakan-akan di Aceh ada mie babi. Iya, begitu. Masuk akal? Masuk akal. Bijak juga Anda? Dibijak-bijakin. Iya. Anak rektor. Astagfirullah, Bang. Aduh. Pras Teguh hadir karena ada karya terbarunya. Iya. Yaitu Ibu yang akan diselenggarakan di sini 23 Juli di Sohana Hall. SCBD. Sohana Hall. Sohana Hall. Respect, bagus banget itu tempat. Gua nggak tahu tempat itu, nggak tahu. Bagus itu. Yang ada piano pokoknya di atasnya. Iya betul. Yang nggak bisa, cuma bisa digeser doang. Iya benar. Nggak bisa diturunin. Benar, nggak boleh dipegang, nggak boleh. Gue ingat gue pernah stand up di situ. Bagus itu. Bagus banget. Akustiknya bagus, proper tempatnya. Dia ada kayak kursi yang bisa dimajuin dari belakang. Bagus sekali. Oke. 23 Juli. Tiket sudah mulai dijual? Sudah. Harga tiketnya? Variatif, ada yang 300.000, ada yang 400.000 sampai 1 juta. Bisa belinya di mana? Di www.majelislucuindonesia.com. Majelislucuindonesia.com. Harga tiketnya ada beragam, silakan lu sikat. Acaranya 23 Juli. Dan set lu sekitar berapa lama? Insya Allah 2 jam. Lu sendiri? Iya. Itu karena dari kota pertama sampai kota terakhir ternyata dia numbuh, Bang. Betul. Gue baru yang gue malah mikir, gue kayaknya 30 menit udah meninggal gue di atas panggung. Numbuh terus. Ternyata numbuh terus. Ya. Begitu. Ada opener? Ada Aldi Jadong. Waduh. Masih berani pakai Aldi Jadong? Orangnya kerjanya gini mulu soalnya nggak bisa diandelin. Gue baru tahu, Bang. Hah? Anjing lu ya. Nama Godi, Bang. Orangnya di situ. Jadi Aldi Jadong. Iya. Oke. Kemarin jadi gua ngeliat vlognya Bonar Manalu. Dia terbang dari Jakarta ke Pekanbaru khusus untuk nonton Ibu. Dia bilang katanya karena kalau di Pekanbaru dia akan pakai bahasa Padang. Iya, benar. Dan dia bilang gua harus nonton Bang Pras manggung pakai bahasa Padang. Khusus juga tuh materinya tuh. Ya, yang ada di Sohana Hall nanti di Jakarta ini apakah yang bahasa Padang dialih bahasakan ke bahasa Indonesia serta-merta atau emang beda set? Hampir semuanya gue translate. Tapi karena di Pekanbaru dan Padang ada beberapa materi yang terlalu segmented, jadi nggak bisa gue bawa ke sini. Begitu. Tapi hampir 90%-nya sama. Jadi di Jakarta tuh ada yang nggak dibawain dari di Padang dan Pekanbaru, itu juga masih 2 jam. Iya, Padang tuh awalnya 1 jam 48. Iya. Terus Pekanbaru sama malah terakhir di Surabaya itu. Berapa? Jadi udah ke startnya dari mana? Padang terus? Padang, Pekanbaru, Jogja, Surabaya, Bandung, apa lagi ya? Itu baru ada 3 kota yang cancel. Numbuh terus tuh? Numbuh terus. Gokil. Enak ternyata, Bang ya. Apa tuh? Karena lu tuh ngeliat lu 2 jam. Wah, gue bisa ya? Ternyata bisa ya. Enak ternyata. Tapi gue tolol, Pras. Kok bisa? Ya gue 2 jam 15, 2 jam 30, tapi di tengah-tengahnya banyak yang gak lucu. Harusnya gue buang aja, ngapain ya gak terlalu lucu gue biarin. Kadang-kadang kita suka gitu nggak, jadi ada, aduh sayang nih gue tahu gede-gede banget. Iya. Ngapain gue paksain tadi ya rasanya ya? Iya. Sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi kita suka kadang-kadang. Iya, seneng aja. Iya, betul. Iya. Ngobrolin aja. Iya. Gue setuju sih. Jadi di luar Padang dan Pekanbaru semuanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Semuanya openernya sama. Sama, Aldi Jadong. Kalau malam suka ditinggal nggak? Gue pukul. Ini kan? Bukan setelah acara. Bukan pas acara, setelah acara. Enggak sih. Ngilang gitu. Sejauh ini enggak sih. Oh, suka nggak ketemu di kamarnya nggak tapi?
Enggak sih sejauh ini enggak. Gue mau ngerusak nama Aldi. Soalnya cerita teman-temannya. Iya. Lu di depan gue baik banget kayaknya dong. Gue kecewa sih dong. Iya, dia respect sama lu, dia nggak respect lagi sama gue. Kemarin gue di roasting habis gue. Wah, kombutnya gue tuh. Habis sama Aldi Jadong udah gila kali. Anjir, gue tahu banget lagi tuh. Nah, tapi si pertunjukan ini kan judulnya Ibu, berkaitan dengan bunda yang meninggal. Kapan meninggalnya? Setahun yang lalu, 17 Mei. Jadi lebih banyak bentuknya lebih banyak kayak storytelling gitu ya? Iya, storytelling. Periodiknya dari mana? Dari lu lahir atau dari lu bocah gitu kalau dari gua bocah banyak gitu karena kedekatan gua sama ibu tuh udah kayak temen, Bang. Iya. Jadi semua bokap masih ada? Bokap masih. Sama bokap nggak terlalu dekat? Nonton gitu. Gua dekat banget sama bokap gitu, tapi sama ibu beda. Sama ibu beda karena emang hampir setiap hari tuh sama ibu karena kalau ayah kan dia gawe gitulah. Lu tuh anak berapa dari berapa saudara sih? Anak pertama dari 3. Oh, kalau yang paling tua mungkin justru emang dekat sama ibunya kali ya, karena jadi partnernya ibu untuk ngurus adik-adik. Iya. Apa yang paling khas dari nyokap lu yang lu ingat, yang lu kangenin? Marahnya dia. Oh, emang galak? Dia tuh kalau ngomong pengganti kata titik itu pantai, Bang. Kalau ngomong pengganti titiknya pantai. Iya. Anjing, itu kayak ibaratnya orang Bandung pengganti titiknya anjing. Gitu tuh. Nggak boleh gitu anjing. Jangan gitu dong anjing, lu aneh lu anjing gitu. Stereotipnya orang Minang kan udah ngomong gitu kan, ini kasar banget dan lu akan masuk neraka gitu. Ya ibu tuh ngelawan itu semua, jadi ngajarin kita tuh jadi kayak pantai jadi kasual ya? Iya udah biasa gitu. Terus makanya teman-teman ke rumah tuh pada kaget, anjir keluarganya begini banget. Gitu. Dari mana ya? Dari mana? Maksud gue kan itu pasti tidak lazim kan? Gue berasumsi ya, maksudnya istri gue orang Padang, tapi kan istri gue juga orang Jakarta sebenarnya basically. Gue berasumsi kota Padang kan relatif lebih konservatif. Budayanya kuat banget. Tapi mungkin karena kita tinggal di daerah pantai ya, kampung kita itu. Jadi banyak giting. Hah? Benar. Benar gitu. Emang daerah mana sih? Daerah Purus namanya. Purus. Daerah Purus Kebun namanya. Jadi itu daerah pantai yang dimana orang itu di situ tuh bahasanya emang keras-keras, teriak-teriak kalau ngomong. Dan kalau ada yang pakai baju tuh berarti bukan daerah sini nih gitu. Jadi orang tuh siang-siang tuh baju pasti di sini semua. Laki-laki. Ya dong. Iya. Laki-laki. Iya. Malah yang perempuannya malah kuat agamanya rata-rata. Iya. Begitu. Tapi nyokap lu mungkin kayak gitu karena turunan dari bagaimana dia dididik kali ya? Betul. Dari kakek gua. Kakeknya juga ngomongnya parah banget kakek gua. Temen gua ada dia anak Bukit Tinggi yang dimana adat istiadat Bukit Tinggi itu kuat banget. Baru nyampe rumah gua, kakek gua, pantai udah makan belum? Kaget banget ya? Iya, pasti kaget banget ya? Gitu. Terus ayo makan pantai gitu kan. Iya. Anjir nih serius keluarga lu begini nih. Dia sampai gemeteran gitu. Dia marah tuh gimana? Enggak bro, santai. Wah nggak bisa santai gua di sini nih. Ayo kita cari makan di luar gitu. Iya, ngeri juga ya? Iya. Gue juga kalau misalnya main ke rumah orang tiba-tiba, pantai makan ya? Anjing, belum apa-apa udah marah sama gue. Ada banget ya? Begitu. Waktu lu kecil, mungkin karena nyokap sering kayak gitu, jadi kan terasa wajar. Tapi ketika teman-teman lu ngomong, nyokap lu kayak gitu, lu pernah, lah emang nyokap lu nggak kayak gitu gitu? Iya, gue juga ngerasa, gue nggak nanya juga setiap gue ke rumah teman-teman tuh kayak, mama, gini-gini mama, iya oke, jangan lupa makan ya, iya. Nyokap gue datang ke rumah, pasti mau makan nih gitu. Kan nyokapnya lucu ya? Iya begitu, lucu makan aja. nih gitu. Terus kalau ada yang banyak gitu, lu emang nggak dikasih makan sama orang tua ya? Sampai begitu. Jadi nyokap gue deket banget sama semua teman-teman gue. Wow. Begitu. Bisa kayak gitu ya? Si ada teman anak-anak stand up Padang gitu bawa ceweknya ke rumah gue. Terus ceweknya pulang dia ngomong gini, kegedean toketnya bro. Iya bener lu? Iya! Nyokap lu? Iya. Aduh sayang sekali gue gak kenal sama nyokap lu ya. Toketnya bisa lebih gede daripada palanya begitu gitu. Anjing. Nah, makanya gue bikin show ini bang. Jadi materi ini bener-bener gue cuma nambahin bumbu komedinya aja. Jadi semua itu ceritanya fakta, udah bener adanya begitu. Nama ibu siapa? Nama ibu kalau boleh tahu. Tante siapa? Salvita. Tante Salvita. Iya. Tante Salvita. Lucu banget ya. Karena semua orang teman-teman gue manggilnya ibu gitu. Iya. Oh semua orang manggilnya ibu. Ibu. Kalau dipanggil tante nggak mau dia, udah panggil ibu aja. Iya. Begitu. Soalnya referensi gue sama ibu-ibu Padang adalah ibunya Rin.
Ibu Nyarin kocak juga soalnya. Hampir sama lah. Tapi nggak kayak gitu. Iya Ibu sih. Nyarin tuh kisah cinta sama Indianya itu. Iya anjir itu Iya, lucu sih. Lucu banget sih. Kalau dia kan keluarganya bercerai gitu, terus Iya. mamanya mencari. Iya, Kayak ya, begitu. perjuangan mamanya untuk kawin lagi sama orang Iya. itu lucu. Tapi gua nggak menangkap kesan bahwa mulutnya tuh istilahnya tuh sompral gitu, nggak kayak nggak wah cair banget gitu. Berarti emang nyokap lu juga lu sadari nggak lazim kan lu main ke Iya, rumah nggak temen lazim, lu. nggak lazim. Terus lu pernah ngobrol sama nyokap lu? Manggilnya lu apa? Ibu juga? Ibu. Ibu, kayak kok gini banget jadi ibu gitu? Lu pernah kayak gitu nggak? Pernah, karena gue waktu SMP ku tuh gue udah males sekolah bang. Terus dia bilang, udah sekolah, gue dari SD Pras males. Jadi SD tuh gue tuh udah males banget sekolah sama. Jadi gue baru tahu bang, ternyata ada penelitian kalau kita punya anak 70% otak ibu kita serap. 30%-nya otak bapak. Iya, masuk akal sih. Kayaknya gue 100% nih gue ambil. Lucu Kayaknya banget lagi. begitu. Lucu banget ya? Iya, jadi gue tuh emang males gue sampai duduk di depan kelas ya. Buat ngeliatin guru itu nggak bisa bang, dia ngomong apa ini? Anjing, tapi berarti nyokap lu sama bokap lu tuh nyebrang banget ya? Nyebrang Orang parah. bokapnya traktor. Iya, makanya dia bilang, kenapa gue mati-matian memperjuangkan bokap lu? Karena waktu itu bokap lu miskin. Gue harus bisa membiayai hidupnya karena ini PMD. Apa itu? Proyek masa depan. masa gue juga mau sama orang-orang kayak gue gitu, mau jadi apa anak gue gitu dia. Gila ya, cair gitu ya? Cair. Nggak lazim tau? Nggak Nggak lazim lazim. ada nyokapnya. Lu tau Nggak Aldi lazim. Jadong nggak? Dia masih mencari ibunya. itu pemilihan yang menarik sekali sih untuk jadi opener lu karena nyebrang banget ibu. Makanya. Iya. Tapi waktu lu kecil punya ibu kayak gitu, apakah kemudian kan kesan yang ditangkap soalnya jadinya nggak ngekang, nggak bebasin gitu. Berarti nggak ada kayak ini penggunaan istilahnya salah, tapi yang mendisiplinkan lu berarti siapa? Tetap berarti? ibu, tetap ibu. Oh, tetap ibu juga? Gue tuh nggak boleh keluar malam tuh nggak boleh, kecuali malam minggu lu mau tidur di rumah temen nggak apa-apa. Asal lu hari biasa lu di rumah, terus pergi sekolah tetap pergi sekolah seperti biasanya. Dia tuh nggak pernah ngajarin gue pelajaran bang, karena dia juga nggak ngerti. Jadi perasaan lu pernah ngomong sama gue di sekolah lu bagus-bagus aja nilainya sebenarnya. Ya SD lah, SD. Ya, SMP tuh gue mulai bandel banget. Iya. Tapi ibu tuh nggak pernah ngajarin gue satupun pelajaran gitu. Kayak, bu ini apa ya? Oh, mana gue tahu anjir. Udah lu baca aja. Ini masalahnya dikali-kali ini bukan dibaca. Lucu banget. Begitu. Jadi pokoknya udah lu fokus aja. Tapi dia nggak tahu caranya, intinya anak gue harus masuk sekolah aja. Gitu. Nyokap lu tuh nggak punya ekspektasi soal karir gitu, misalnya kayak karena kan tadi kan soal ngomongin PMD yang berharap jangka panjang, jadi mikirin gua nggak sekolah bosen, laki gua rektor, nah ini bener nih. Dia nggak pernah berharap lu juga sekolah yang bener, biar lu jangan kayak gua, lu harusnya jadi insinyur kayak jadi dosen, kah? Ada gitu nggak? harapan seperti itu dulu ya. Karena kan gua apa-apa ngikutin orang tua lah. Kayak gua tamat SMA, gua pengennya kuliah di IKJ atau di ISI Padang Panjang gitu. Terus dia nggak mau, lu mau ngapain? Teater kali. Nggak, ntar nggak jelas kerjaannya. Disuruh masuk bahasa Inggris, padahal gue sama sekali nggak ada basic bahasa Inggris. Dia kan malah makin bandel. Iya. Terus Tapi ketemu kejadian stand-up. masuk bahasa Inggris berarti? Iya, gue ikutin. Kejadian. Gue masuk bahasa Inggris. Ya udah, tapi gue yakin gak akan lulus, gue gituin. Udah masuk aja lah Pras. Masuk. Ternyata semester 2 gue ketemu stand up itu. Ketemu stand up, mulai jelas. Dan gue punya pacar yang pendidikannya ini sama ceritanya kayak ibu gue nemuin bokap. Tapi ini lu ketemu sama yang Sama bini perempuan. gue Iya, gitu. Terus bini gue, ibu gue, lu harus jadi nih sama dia nih. Nggak bisa, dia pinter ngaji, sekolah, wah juara terus, IPK-nya tinggi. Setidaknya ada yang bisa ngimbangin lu nih. Iya. Apalagi anaknya dapetnya dari ibu kan. Nah, Otaknya itu 70%. dia percaya dengan hal-hal seperti itu. Iya. Makanya ketemu si istri gua dan gue berkarir kayak gini, ibu gue mulai mengizinkan, nggak apa-apa lah gitu, udah mulai ada duitnya dan segala macam. Ya, dan nyokap juga pasti ngeliat sendiri karena gue pernah bahas, gue pernah bikin konten sama Pras tapi udah lama kayaknya tahun 2019 2018 kali, masih di Gedung Lina kayaknya. Iya, yang orang Padang tersinggung gini nih. Iya, itu kan gue ngebahas bagaimana pertama kali gue ngeliat Pras tuh gue kaget banget kayak orang yang udah matang banget antara dia bakat, ya bener, udah pada nggak ngeliat sih. Pokoknya Pras gila lah. Waktu itu Empu Cihuy, Pras sama satu lagi gue lupa siapa. Mas Dimas.
Mas Dimas. Dimas, ya. iya. Empu Cihuy di Jakarta kan? Iya, sekarang Jakarta. Tapi udah nggak stand up ya? Enggak, dia di kantor apa Karena gitu. lucu dia itu. Nah, tapi Pras tuh mengagumkan banget. Nah, gua berasumsi itu tuh udah lewat kayak proses berkepanjangan, minimalnya public speaking kayak nge-MC, nge-host gitu-gitu. Itu udah terjadi kan? Di sekolah gue vokal anak ya. Iya. Suka guru abis masuk kelas terus gue impersonate gitu. Aneh banget tuh tadi guru tuh. Gitu. Gimana pas gue ulang lagi. Seru ya gitu. Iya. Jadi pas disuruh stand up awal, gue nggak bawa materi bang, nih materi stand up pertama gue bawa materi tentang ibu. Pertama kali gue masuk Metro tentang ibu. Wow. Masuk Suci tentang ibu. Wow. Jadi semuanya itu banyak yang gak gue tulis, jadi emang sudah ada begitunya. Nyokap nonton pasti ya. Jarang nonton gue stand up. Tapi tahu nyokap lo kalau dia sering jadi objek. Tahu. Dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa sama dia. Teman-temannya nggak pernah bilang, kok lu diomongin tuh sama si Pras tuh. Emang lu kayak gitu gitu? Dia malah bangga. Oh. Dia nyeritain gue waktu ngomong ini nih, haha, dia ketawa-ketawa. Oh gitu. Seneng aja dia. Ya. Tapi lu sama nyokap tuh kesannya kan kayak akrab banget ya. Pernah berantem tapi? Berantem parah? Sering. Oh iya? Sering. Ya, berantem parah sih nggak pernah ya gue maki-maki. Yang sampai diem gitu misalkan? Nggak pernah. Kalau dia kesel dia langsung ngomong. Lu ya dibilangin apa pantai emang ini. Biasanya kasusnya apa? Kalau sering tuh biasanya karena lu ngeyel aja? Dulu tuh waktu SMA sih karena gue sering cabut. Jadi sering dipanggil ke sekolah. Gue kelas 3 SMP tuh udah boleh ngerokok depan dia bang. Udah boleh sama dia? Udah, karena gue ketahuan terus ngerokok terus daripada ketahuan di sekolah, ya udah lu ngerokok di rumah dulu sebelum berangkat. Anjing aneh banget, anjing ini levelnya ekstrim banget. Iya, karena gue juga pernah digituin sama nyokap, gue pernah bahas. Tapi kalau nyokap gue tuh lebih ke, emang enak ngerokok nih cobain aja, gue masih SD, batuk, jadi nggak mau. Kalau dia beda lagi, yaudah lu daripada ngerokok di sekolah, ngerokok di sini aja sekarang. Aneh banget begitu ya. Terus sampai waktu itu gue pernah ketahuan nih sama guru bahasa Indonesia karena gue berokok, dia gini, apa ini? Handphonenya? Enggak pak. Pas dilihat, rokok dipanggil orang tua. Pas di guru. Ini apa di SMP lu bilang? SMA. Oh SMA. Pas di ruangan BP apa BK gitu. Bu, anak ibu ngerokok nih. Lu sih dulu bilangin ngerokok di rumah dulu. Wah, dia udah mulai ngerokok, cuma saya nggak ngajarin kalau ngerokok di sekolah, dipukul-pukul gua tuh. Bilangin udah dibeliin rokok juga lu gitu. Lucu banget ya. Gitu bang. Orang pasti teman-teman lu agak iri ya sama banyak kan segitu, makanya dia sering main ke rumah bocah-bocah. Anak-anak tuh sering nyebut kayak Bunda Ivet gitu. Iya sih. Gitu, iya, jadi kayak senang gitu support anak-anak, iya. Bakar-bakar di rumah gitu. Masa nggak ada yang ngebir nih, gitu-gitu. Nah gitu, udah. Pras, lu tau nggak sih ngomong kayak gitu bahaya sekali sebenarnya? Enggak, iya emang seperti ini keluarga saya bro. Ya ayah tuh nggak tahu. Mungkin ayah sekarang nonton tuh astagfirullah pasti gitu ayah. Karena beda banget, ayah tuh kalem banget. Jadi kalau ada masalah, kita semua diem kalau ayah pulang. Kita berantem, wah tadi tuh kaca pecah gini. Oh ayah pulang. Oh, ayah nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu dia kenakalan kita. Iya, berarti prediksi gue, kalaupun bokap meninggal, kayaknya nggak akan ada stand up comedy special judulnya Ayah ya. Lempeng aja gitu. Ini kemarin dibahas juga nih sama si Onat ya. Lu nggak sedekat itu sama ayah. Deket tapi gue segen banget gitu. Ya kan nggak mesti harus selalu dekat. Gue juga nggak dekat sama bokap gue, cenderung takut malah. Bokap gue takut. pusing. Iya bener. Gue takut banget sama bokap gue. Iya. Karena sekali dia marah, rumah tuh dihancurin bang. Iya, sama. Gue pernah ngelihat dia mabuk, ngejar-ngejar orang pakai samurai. Aduh ya Allah, ini lebih aneh nih. Ini juga mabuk kan. Apalagi bokap gue kan kuliahnya di Jepang, jadi kalau mabuk referensinya langsung bisa mabuk kan. Iya. Soalnya di rumah gue tuh dia punya satu rak panjang banget, isinya berbagai macam jenis botol alkohol. Dia bilang untuk tamu. Karena suka ada tamu dari luar negeri memang. Tapi lebih sering dia disikat sendiri. Ya. Gak pernah ada tamu, isinya berkurang mulu gue lihat. Jadi di lemari gue, karena bokap gue karate kan, dan gue juga suka karate, suka ninja-ninjaan, gue suka buka lemari bajunya dia. Di bawah tuh ada nunchaku, ada 2 jenis nunchaku, ada samurai namanya apa ya kalau yang pendek dan yang panjang. Itu senjata semua bang. Senjata semua. Ada keris juga ada. Kenapa dia suka koleksi, Pak? Ya, jadinya kan juga. Jadi kan ada hawa-hawa kayak, wah kapan ya gue pakai ini ya? Iya. Itu mabok sempet ngejar-ngejar bawa samurai. Jadi gue tuh lebih ketakut. Dulu bokap gue nyebut nama gue
Mas Panji, takut langsung. Langsung ya. Ya padahal belum tentu mau dimarahin atau Mbak Tias, pucet mukanya. Jadi wajar aja, gue juga dekat sama nyokap. Tapi kocaknya, bokap gue nggak pernah nampar, nggak pernah mukul. Betul. Walaupun galak, nyokap malah yang pernah. Lu pernah dipukul sama nyokap? Iya, sering banget dipukul pakai AGS, segala macam apapun yang ada kegiatan. Kalau bokap tuh nggak pernah, tapi yang bikin kita trauma tuh kadang dia ngancurin TV apa segala macam. Iya, gitu. sekalinya marah tuh lebih nakutin kali ya. Serem banget. Karena jarang meledak. Iya, hal-hal sepele aja kalau dia ada masalah di luar, kadang kebawa ke rumah, gara-gara sarung laptop nggak dimasukin aja. Sarung laptop? Iya, ada laptop nggak dimasukin ke sarungnya gitu. Ini kenapa begini nih? Ngakar gitu. Ya Allah, lupa kayak ini, doang. kalau di Instagram banyak tuh orang-orang kulit hitam kalau marah tuh suka aneh-aneh mukul TV lu laptop dipukul goblok, goblok suka gitu kan? Begitu, suka begitu tiba-tiba. Aduh. Tapi tidak ada, maksudnya dalam kondisi sadar. Sadar, bokap gua nggak mabuk sama sekali, sadar. Tapi dia suka dulu ya mungkin ayah denger mungkin ya. Dulu suka, gue takut dan sekarang udah tua banget gitu, suka sedih gitu kalau gua ngomongin dia. Ya dulu tuh emang suka banyak masalah, terus suka kebawa ke rumah. Terus kitanya makanya jadinya takut gitu. Misal gitar berserakan, dibanting gitar. Ntar dibeliin lagi yang lebih murah. Iya. Gitu. Bokap gue juga sama sih, kadang-kadang masalah di kerjaan dibawa ke rumah. Iya, itu sering terjadi kayak gitu. Gimana? Capek gua. Ya. Nah, kalau misalnya pertunjukannya dari lu sendiri 2 jam, jadi kan asumsi gua kan cerita-ceritanya sampai ke akhir hayat. Iya, beliau. Gua Beliau masih kayak gitu sampai tua. Maksudnya cara ngomongnya, perangainya. Iya, dan dia pun meninggal secara mendadak, Bang. Kita lagi happy-happy 5 hari setelah lebaran, udah pergi aja dia tiba-tiba sekarat gitu. Pembuluh darahnya pecah karena gulanya naik. Tadi lu bilang 2021. 2021. Jadi lagi kenceng-kencengnya COVID tapi lebih ke stroke ya, berarti itu tengahnya stroke? Nggak tahu gua dia Pembuluh darah pecah di otak? Iya, 3 di sini nih, waktu habis gitu. di ronsen. Iya gitu, terus tiba-tiba aja subuh. Subuh-subuh gua baru pulang jam 3, jam setengah 5, ayah gua ngedobrak pintu tuh sesekalinya karena kan segen mungkin ayah ya, maksudnya gua sama anak-anak gua di rumah, sama bini lagi tidur, didobrak, tolongin nih. Gua lihat nyokap, anjir langsung lemes gua, ini kenapa tiba-tiba begini? Udah bawa ke rumah sakit, nggak sampai 24 jam, meninggal. Cepat ya sebenarnya. Cepet banget Bang. prosesnya. Cepet banget prosesnya. Nggak sampai 12 jam lah. Dia sempat ditangani dulu, terus dokter kayaknya sempat nyuntikin apa itu buat nahan mungkin ya. Terus gue yang beraniin ke telinga ibu, Bu kalau mau pergi aja. Karena gue nggak tega ngelihatnya. Nggak tega, wah udah begitu-gitu gue tahu dia ngelawan rasa sakitnya. Ya mending pergi sekalian. Gitu. Gue sempat bilang ke adik gue tuh, adik gue sampai mau mukul gue, lu nggak sayang sama ibu akan sehat gini-gini. Susah ya. Iya, gitu ya. jadi gue kayaknya anak pertama yang harus megangin adik-adik gue nih. Kita harus ikhlas nih kalau. Bokap lu gimana? Bokap tuh udah feeling dari yang ibu udah masuk ruangan apa segala macam, bokap tuh udah diem kayak begini. Kita harus siap ke depan nih gitu. Gue udah tahu maksud bokap tuh apa. Lalu gue bilang ke adik-adik, wah panjang lah kasusnya, gue tiba-tiba kehilangan banget. Ini aja masih ada beat tentang momen ini. Emang ada yang lucu dari situ? Lu bisa menemukan kelucuan dari situ? Banyak Bang kelucuannya Bang. Iya dari hal kecil lah potongannya ya. Gue waktu nerima ibu di liang itu, gue lagi nangis berdua adik gue, lihat samping gue nggak tahu nih siapa orang nih. Tapi nyuruh gue, jangan dipegang itunya. Anjing lu siapa? Ini kenalan dulu anjir. Siapa nyuruh? Tapi dia ikut megang loh. Ikut megang, terus itu saudara kita gitu. Gue nggak pernah lihat. Terus dia nyuruh gue, banyak lah begitu. Iya, memang kadang-kadang suka ada om-om nggak jelas. Pengen join aja. Iya, jangan nangis. Air mata jangan sampai kena ke kafannya gitu. Terus anjing gimana caranya? Lu siapa? Dia pengen ikut ya? Iya, dia ikut aja. Tapi gue baru ingat sih, gue juga waktu bokap gue, sebenarnya gue terpukul juga dengan bokap, tapi lebih ke alasannya, kalau gue nyokap masih ada, bokap udah nggak ada, tapi alasannya lebih kepada, ternyata gue salah bersikap sama bokap gitu, jadi lebih ke nyesel nggak pernah berhasil bantu dia atau apalah gitu. Jadi gue berduka sekali, tapi gue juga menemukan kelucuan. Gue pernah cerita biasanya kan orang pada nanya kan, bokap dimakamin di mana, gue mau datang gitu kan, gue bilang di Tanah Kusir gitu. Semuanya pada WhatsApp, dan yang WhatsApp tuh beneran datang kecuali satu, J-Flow. J-Flow nggak nongol. Gue bilang nggak datang semua kecuali J-Flow. Udah selesai nih, kan keluarga udah pada pulang, anak-anaknya kan masih pada nyisa nih, nangis capek gitu kan. J-Flow lari
Dia bilang, sorry, gue sebenarnya dari tadi udah di sini, tapi gue salah pemakaman kata. Kata gue, emang pemakaman. Jadi dia kan kata nama bokap gue ya. Dia nyampe ke Tanah Kusir, ada pemakaman, penuh kan. Dia pikir di sini nih, terus dia ikut nungguin, dia ikut berdoa. Pas sepi, Panjinya mana? Dia nanya sama orang, ada pemakaman lain, ada di sebelah sana, terus nyamperin gue. Terus itu aja gue tadinya mau ketawa, tapi gue tahan karena bokap gue juga makamnya masih anget gitu kan. Tiba-tiba si Jeff lo bergumam, dia bilang, berarti tadi yang gue doain siapa ya? Malah lucu kata gue. Emang kadang-kadang mungkin insting aja ya. Iya, kita betul. tuh ngeliat sesuatu tuh jatuhnya, kenapa ada yang lucu ya di momen-momen kayak gini? Wah, gue lebih parah. Baru dimakamin sore, malamnya Zawin sama Keling ke Padang. Terus tiba-tiba Zawin Timingnya. meluk gue. Gue kangen rendang nyokap lo. Bang, belum, baru sore bang. Si Keling lagi diam-diam gitu muterin lagu ini. Ku buka album. Iya, si anjing. Nggak tahu atau pengen Tahu emang pengen. Iya dia itu cara dia untuk cepet ceritanya. banget tragedi itu. Gue bang ketawa-ketawa si adek gue yang anjir nih orang nih. Gue pukul apa ya. Gue mah ketawa-ketawa. Kok bisa ketawa sih? Ya beginilah bro bocah-bocahnya. Iya. Itu juga kadang-kadang emang teman-teman kita di pemakaman bokap gue kan ada bunga dari stand up Indo. Terus ini masih zaman dulu nih, masih ada geng Papa Jahat, lu tau nggak, masih ada Ajis gitu-gitu. Iya, pokoknya. tahu. Terus di bunganya itu ada yang nulis spidol dari Ajis, dari Awe, dari Bari, dari ini, tiba-tiba ada nulis kecuali Kemal Palevi. Kenapa masih anjing ya tadi tuh? Aneh banget ya sebenarnya ya. Iya. Gue inget tawa pertama gue yang benar-benar meledak itu gara-gara anak-anak stand up Indo. Iya. Emang juga. kita butuh untuk ketawa kayak gitu. Menurut lu ini cara lu berproses dengan duka nggak sih? Ceritain, Betul, ketawain. betul. Gua Tapi lu nangis, lu bener nangis. wah waktu- parah, parah. Tapi malah di pemakaman gue bingung bang. Kayak gue mikir, anjir adik-adik abis ini gimana ya? Terus rumah Emang ini pada gimana? umur berapa? Paling kecil berapa umurnya? Baru masuk kuliah. Oh. Jadi gue, aduh si adik gue cewek lagi kan, gimana ya? Bokap abis ini, apakah dia langsung kawin atau gimana? Gue mikir itu langsung. Siapa ya? Adek lu aman sih asal jauh-jauh dari Aldi Jadong mah. Iya, bener sih. Karena nyokap setahun sebelum meninggal, kita pernah dikumpulin sekeluarga terus dia bilang gini, kayaknya gue nggak lama deh gitu. Terus Oh, nyokap sempet apaan ngomong sih, gitu? apaan sih kita gitu. Iya dia udah mulai suka sakit kepala kan. Tapi gue ingetin ya, kalau gue meninggal, bokap jangan dilarang kalau dia mau merit lagi. Gue tekenin nih, karena kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang ayah sepanjang kontol. Bohong. Demi Allah, Bang. Ini gue nonton. Anjing. Bini gue nonton. Gila sih. Bini gue nonton. Ya kan ada bini gue, ada adek gue. Ngapain gue bohong? Semuanya fakta gue ceritain. Ih, gila epic banget ini. Iya. Terus, bu jangan ngomong gitu. Iya benar, percaya sama gue. Gue gak kebayang kalau nyokap gue ngomong kontol. Gak kebayang sih. Dia ngomong kontol. Orang gue, kan gue setahun gak punya anak ya. Terus dia ngomel-ngomel. Kalian berdua nyentot gak sih? Anjing. Iya gitu. Iya main. Kok gak punya anak? Kurang dalam lu nekennya pres gitu. Ya bener lu. Iya, Ai, kamu tuh biarin aja lagi kamu gini. Terus bini gue kayak, keluarga apa? Pusing banget sih pasti ya. Iya. Gitu. Tapi ternyata emang wasiat-wasiat dia kayak gitu tuh berguna. Emang habis itu kita punya anak. Gitu. Gokil sih bang. Makanya gue mau bawa materi ibu nih apa ya? Gue cuma nyiapinnya sebulan, bener. Karena sebenarnya penulisannya dari hidup. Iya, karena cerita ini tuh udah sering gue bawain ke bocah-bocah. Betul. Tinggal diulang aja dan nambahin bumbu-bumbunya aja. Iya, dan ditambah dengan kemampuan public speaking lo yang udah solid sih, ya jadi mah jadi aja. Insya Allah, begitu. Iya. Lu tuh kayak ini, kayak Billy Crystal. Billy Crystal punya pertunjukan di Broadway, panjang banget. Hampir 2 tahun setiap hari manggung. Judulnya 700 Sundays. Jadi ngomongin soal 700 hari Minggu bersama dengan ayahnya. Jadi dia ngomongin dia lahir dan sampai bapaknya meninggal. Jadi kayak lu, tapi dari sisi bokap gitu. Jadi lu, dan dia juga benar-benar cerita aja gitu, cerita persis kayak lu juga mungkin. Cerita aja. Iya. Dan dia bilang, gue tuh pengennya kalau gue udah selesai ini, gue udah nggak perlu, karena dia sebenarnya masih berduka, tapi ini caranya dia. Kayak lu tadi bilang, ini juga cara lu berproses duka gitu. Harapannya adalah setelah selesai ini lebih lega. Lebih lega karena juga semua pendapatan dari show ini dan tour ini gua sumbangkan untuk pembangunan masjid ibu. Oh. Jadi sama masjid sekali atas nama ibu.
Iya terserah lah, kan ini masih musola. Terus musola udah ada nama mau dijadiin apa, pokoknya semuanya ini buat nyokap gue lah. Wow. Begitu. Di mana masjidnya? Masjidnya di Padang, di dekat rumah. Masjid ibu sering ke situ. Gitu. Tapi harusnya walaupun masjid membawa spirit dari nyokap dong. Boleh ngomong sembarangan di situ. Ya nggak apa-apa, ya begini keluarga saya bro. Masa saya bikin ibu saya nih suka santun gitu. Ya gitu. Tapi itu apakah salah satu titipan nyokap atau ide lu sama adik-adik lu aja? Apa tuh yang Soal pembangunan masjid? Ide gua aja sendiri. Oh iya. Jadi kan bisa aja kan nyokapnya ngomong atau bokapnya ngomong kalau meninggal bapak atau ibu minta satu dong tolong bangun masjid atas nama bapak ibu supaya di Nggak ada dari gua sendiri, emang kayaknya gue emang pengen dedikasiin show ini buat ibu gitu. Karena jujur nggak banyak kerja keras yang gue lakuin buat materi ini. Jadi materi cerita dia semua ini kan. Iya, bener, jadi ibaratnya gue ada dua aktor di situ. Iya. Yang bikin orang ketawa. Iya. Terus gue juga masang frame ibu juga di samping. Jadi gue kayak ada ibu gitu gue cerita. Wow. Jadi ya udah nih buat ibu aja deh semua gitu. Dengan kenakalan gue dulu, maaf ya Bu ya. Orang kan ini kan udah jalan 4 kota tadi ya? Atau 5 kota tadi? 6 kota. Iya, 6 kota kan. Ketika lu bilang materi lu numbuh, itu karena ada yang lu inget, kejadian baru yang lu inget tentang ibu yang lu selipin? Iya, jadi inget, oh iya waktu itu habis itu tuh kesini. Oh di sini lucu juga nih. Terus oh ya dulu gue pernah ada ini, bisa gue sambungin nih habis tuh kesini. Begitu. Iya, habis cerita seumur hidup ya? Iya, banyak banget. Ada juga belum yang cerita-cerita yang di Padang yang nggak bisa gue bahasa Indonesiain. Karena ada satu daerah gitu. Wah kayaknya orang nggak paham. Iya, gitu. nggak itu bisa setengah jam itu gue ceritain gitu-gitu aja. Aneh nyokap mah. Setelah Jakarta berarti nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Selesai berarti? Selesai udah. Oke. Berarti untuk yang pengen nonton, kesempatan lu untuk... Ini tadi barusan adalah... Ini adalah promo yang proper ngomong. Tentang sebuah pertunjukan stand up. Kalau lu pengen tahu lebih banyak, ini kan kita baru ngobrol sifatnya, ini belum dipanggungkan materinya. Lu cek aja tanggal 23 Juli. Ibu di Suhana Hall di Energy Building ya. Iya. Iya betul, Energy Building. Itu di SCBD. Tiketnya bisa lu cek di majelislucuindonesia.com. Ada beberapa kelas tiket di situ. Ada Aldi Jadong juga. Betul. Aldi Jadong berarti kota-kota lain ikut. Ya, waktu itu sempat izin sama Gamila karena mau manggung kan deh ya? Di mana? Yang di mana? Di Pekanbaru ya? Oh, di Padang. Oh iya, dia di Pekan. Pas, karena kan ini show ibu kan Bang ya. Terus kita dari Padang ke Pekanbaru naik mobil 10 jam. Malam-malam gue duduk di bangku tengah. Dia di belakang sama koper-koper gitu. Gue lihat, ya nangis lah begini. Kenapa? Gak tahu, terus gue liatin, "Dong, lu kenapa? Bang, gak apa-apa, Bang. Kenapa lu nangis, Dong? Udah sejauh ini gue stand up, gak ada yang nyariin gue, keluarga gue." Ya Allah, anjing. Itu gue ceritain terus karena gue kaget gitu. Lihat anjir bisa nangis ternyata bocah. Iya, tapi mungkin mau nggak mau kebawa soalnya lu ngelihat lu dengan nyokap lu kan dia. Iya. Makanya kan sekarang nyarinya tante-tante. Nah, kopinya tumpah. Makanya gue hati-hati aja sama Gamila anjing. Tiba-tiba bini gue disikat sama Aldi anjing. Pas lagi tidur gini-gini ya. Gamila hamil tiba-tiba anak. Lucu banget. Ya dong. Tapi Aldi sendiri adalah sebuah atraksi tersendiri sih. Lu mesti nonton Aldi juga. Benar. Gua sama Pras ngelihat Aldi tumbuh jadi komika yang solid. Kemarin terakhir kali gua ngeliat dia habis bukan cuman yang bahas di 17, sebelumnya gua ngeliat di open mic beatnya solid banget. Materi lu materi apa? Di mana, Pak? Di sini. Oh, gue ceritain kelanjutan pas gue nyari tahu sama gue. Oh, masih ada hubungannya sama nyokap berarti? Iya. Oh iya, oke. Pas gue diusir terus, gue lebaran sendiri. Oh aduh. Nah, itu makanya gue bawa dia Bang. Iya. Ya, gue seneng sama dia karena ya dia punya caranya sendiri dalam menyampaikan keresahannya. Iya. Keren banget Aldi Jadong, gokil. Kalau naik kayak. Dan jarang-jarang kan lu ngeliat ada stand up kemudian dandanannya kayak BTS. Gue sering naik pakai lagu BTS terus gini-gini dong, gitu gak mau malah. Iya. Gue puji dia pikir gue bercandain, padahal menurut gue packagingnya bagus. Iya. Bagus, kayak tongkrongannya RM. Iya. Makanya pulang-pulang
dapat mangsa. Makanya. Itu emang Banyak predator banget. Aldi Jadong. Saudara gue pengen buat sama lu dong. Iya, Asli, banyak, jodohin gue gitu. Kayaknya Syira juga pengen deh. Ya udah kalau gitu, jangan Siap. lupa dipantau Terima kasih, Ibu Bang Seleb Panji. Comedy Special dari Sama-sama. Pras Teguh. Ini Yo. akan jadi sangat menyenangkan. Pastikan Terima kesempatan kasih. ini tidak terlewatkan. Gue berasumsi tempat ini bukan satu-satunya tempat yang Pras samperin untuk promo. Berarti lu kejar-kejaran dengan orang lain yang juga pengen nyikat tiket. Sisa 200. Sikat. Terima kasih banyak sekali Ya. lagi dan sukses. Sehat terus. Mantap. Harusnya ditutup sama jelangkung. Jadi lu manggil nyokap lu. Gila. Tiba-tiba muncul. Siapa nih manggil-manggil gua kontrak? Pantai. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.